Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami mau belajar firman-Mu lebih lagi. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar, kami tahu bahwa kehidupan kami pasti berubah. Kehidupan kami pasti mengalami terobosan. Kehidupan kami pasti akan memberkati Tuhan lebih lagi lewat apa yang ada di dalam kehidupan kami. Kami berubah menjadi karakter Kristus. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya, tetap punya pengharapan. Malam ini saya akan berkhotbah bagaimana ciri orang mengenal Allah ya. Karena banyak orang yang berkata ya, kita ini jujur, kita ini kenal siapa Tuhan, Tuhan hebat, Tuhan yang luar biasa ya. Tapi kita sekali lagi kalau kita mengenal Allah bukan hanya mengenal kehebatannya untuk memberkati kita. Tanggap ya, karena kita mengenal Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Yang jadi pertanyaannya, apakah Tuhan itu kenal kita? Nah, bagaimana ciri orang yang dikenal Tuhan dan kita mengenal Allah? Karena umatku binasa karena kurangnya pengenalan akan Allah. Jadi satu hal, ketika tadi saya di pesawat, saya ketemu ayat ini, saya cuma baca berulang-ulang ya. Kalau saudara lihat dunia ini ternyata kalau saudara baca di Efesus 2 ayat 1 sampai 2 ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 2 kita baca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, dunia tempat kita hidup itu senyatanya kita ini juga ada penguasa, makanya kadang kita melihat ya orang makin jahat, raja tega. Itu karena di dunia ini ada penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Makanya kita hari ini jangan sampai ya, ketika kita hari ini nggak dengar firman, kita nggak berdoa, kita nggak dekat sama Tuhan, maka kita ini juga akan bisa jadi orang-orang yang kena arus dunia. Kita ini jadi orang yang jahat ya. Kita juga hari ini ikut-ikutan pola dunia, jadi orang durhaka di mata Tuhan. Nah, kita mau belajar 3 hal. Ciri orang yang mengenal Allah supaya Tuhan itu juga kenal kita. Kita kenal siapa Tuhan Yesus. Kita kenal Tuhan Yesus adalah juru selamat, ya, juru penolong. Tuhan Yesus itu adalah maha tinggi, maha dahsyat. Mungkin kita kenal Tuhan itu pembuat mujizat sejati, dia bisa membelah laut. Tapi yang jadi pertanyaannya, jangan sampai Tuhan itu tidak kenal kita. Nanti enyahlah, hai kamu pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Jadi hari ini kita bukan hanya sekedar mengenal Allah, tapi kita juga perlu Tuhan tuh kenal siapa kita. Kalau kita mengenal Allah bukan hanya mengenal kehebatannya untuk memulihkan masalah, tapi kita juga mengenal Allah. Hari ini kita baca ayatnya terlebih dahulu di Efesus 4 ayat 17 terlebih dahulu. Efesus 4 ayat yang ke-17, yuk kita baca. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, kalau saudara baca di Efesus 5 ayat 8, kita baca terlebih dahulu sebelum kita melihat ciri-cirinya.
Efesus 5 ayat 8 sampai 11. Ini yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Tangkap ya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita ini hari-hari ini ketika kita mengenal Tuhan, maka kita hari ini punya kewajiban, hari ini kita hidup sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi sekali lagi terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Makanya kalau saya melihat banyak orang Kristen tidak bisa membalas yang baik terhadap yang jahat, berarti kita ini bukan anak-anak terang. Kalau kita ingin membalas setiap perbuatan yang jahat dengan jahat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka kita ini bukan anak-anak yang terang. Karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 11. Ini yang perlu kita penting pikirkan hari-hari ini. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jujur, ada berapa banyak waktu yang kita habiskan sia-sia untuk ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Berapa banyak kita sadar bahwa marah itu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita hari ini sensi, kita sakit hati, kita suka emosi, ya, semua. Apa yang hari ini Tuhan mau katakan, kita ini jangan turut ambil bagian, termasuk kawin cerai itu juga bukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Saya percaya apa yang dilakukan dunia dengan gaya hidup dunia itu senyatanya kalau saudara pikir hari-hari ini ya sudahlah hidup dosa, gimana lagi wong terpaksa, ya. Saudara mungkin berkata, ada banyak orang, Bu, saya sudah kepepet, jadi saya terpaksa harus melakukan pinjaman ini dan saya nggak bisa bayar, saya hari ini menipu orang dan sebagainya, saya hidup sebagai pelakor karena kepepet dan sebagainya. Saudara dan saya percayalah, kalau kita turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan, itu tidak akan pernah berbuahkan apa-apa. Bahkan ada harga yang harus dibayar. Tapi sekali lagi jadi orang benar walaupun sekarang hidup, ya, khususnya yang saya gambarkan. Banyak orang merasa rugi jadi istri yang setia. Apa, Bu, yang perlu dipertahankan dari suami yang sudah nggak punya uang, males, nggak bisa kerja, nggak bisa cetak rupiah dengan banyak? Bu, apa yang mau dipertahankan? Kasar, pelit, perbuatan nggak baik. Satu hal, kalau kita hari ini mau tetap setia, kita merasa bahwa kita tetap harus berbuat baik karena kita ini anak-anak terang, maka tanpa kita sadari dalam perjalanan hidup, kita bukan orang yang bodoh. Kita bukan orang yang malang nasibmu, kasihan deh lu. Tapi sekali lagi kita adalah anak-anak terang yang akan menghasilkan buah. Makanya khotbah saya kemarin, biji kalau jatuh ndak mati, maka biji ini tidak akan berbuah banyak. Tapi ketika dia jatuh dan dia mati, itu baru menghasilkan buah. Makanya hari ini yuk, kenapa kita ini sebagai orang Kristen yang berpuluh-puluh tahun, mungkin kita ini tidak lihat buahnya apa-apa. Saya percaya loh, proses hidup kalau orang benar menjalani proses, satu pintu itu harus membuka banyak pintu. Kalau satu pintu tidak ada membuka pintu-pintu yang lainnya, berarti kita menjalani proses itu yang tidak benar. Kita kurang pengenalan akan Tuhan sehingga tidak berbuahkan apa-apa. Makanya hari ini jangan pernah ambil bagian
bagian dalam perbuatan yang gelap. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, daripada menghabiskan waktu sia-sia, tidak berbuahkan apa-apa, saudara lebih baik sekarang bersakit-sakit dahulu. Walaupun Bu, yang ngampuni itu jadi keset, tidak apa-apa. Saudara pikir setia dengan suami yang gak setia itu keset, rugi, investasi yang sia-sia? Enggak loh, investasi yang berbuah lebat. Itu salah satunya ketika kita hari ini mau menelanjangi perbuatan-perbuatan gelap. Bukannya kita malah ikut-ikutan menviralkan. Ya, kawin cerai diikuti, lagi tren apalagi diikuti di dunia ini. Ya, kita semua jangan ikut trennya dunia. Kita tetap tahu bahwa kita ini statusnya sebagai anak-anak terang. Nah, lompat di Efesus 4 ayat 17 yang tadi kita bahasnya cepat. Ya, supaya saudara jalani proses. Jangan sampai tidak berbuahkan apa-apa. Saya jalani proses ketika saya menelanjangi perbuatan kegelapan. Saya tetap menjadi seorang yang hari ini sadar bahwa saya harus menjadi terang dan garam dunia. Di situ saya melihat ada banyak pintu yang terbuka, berbuah apa-apa, berbuah lebat. Sebab kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang pertama, dengan pikirannya yang sia-sia. Hari ini jangan sampai kita sebagai orang benar, pikiran kita itu sia-sia. Pikiran ini paling penting, seperti yang saya jelaskan kemarin saat saya khotbah kemarin. Ada banyak orang yang hari ini tanpa saudara sadari. Mungkin saudara bilang gini, saya sudah tidak punya uang Bu. Ya tidak mungkin ngandalin uang. Wong tidak punya uang, ya mau tidak mau ya ngandalin Tuhan. Wong tidak punya apa-apa. Mungkin kita berkata, aku loh sudah tidak punya kemampuan. Suamiku aja sudah pergi, WA-nya di blok. Orangnya aja nggak tahu di mana. Ya sudah, berserah sama Tuhan. Tapi satu hal sering kali kita gagal, yaitu ketika kita mengandalkan pikiran. Itu sama loh. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri terkutuk. Makanya banyak orang melintir-melintir, kalau orang Jawa bilang meres pikiran. Saudara mulai putar pikiran sampai stres, depresi. Senyatanya firman Tuhan berkata, pikirannya jangan sia-sia. Saudara, semakin saudara mengandalkan kekuatan pikiran kita, maka kita semakin tidak waras saudara. Semakin stres, semakin saudara tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Karena ketika Tuhan melihat pikiran kita, Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Makanya kalau pikiran sia-sia, maka yang mendekat itu jelas ambil alih iblis. Tapi kalau pikiran kita tidak sia-sia, jelas yang ambil alih pikiran melakukannya itu jelas kekuatan Tuhan. Makanya kita hari ini belajar buang pikiran sia-sia, pikiran jangan-jangan, pikiran galau, mulai putar otak, peras pikiran. Itu namanya orang mengandalkan kekuatan pikirannya. Hari ini yuk andalkan pikiran Kristus sudah. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu pikiran kita bukan pikiran kita lagi, karena kita lihat realita. Orang kalau lihat realita tokonya makin sepi, puter otak. Aduh, akibatnya apa? Hutang online. Kalau sudah hutang online, maka kita tahu kita ini kurang mengenal Allah. Hari ini kenapa banyak orang ngambil cara respon yang salah? Karena terlalu banyak mengandalkan kekuatan pikirannya. Hari ini andalkan pikiran Kristus. Yang kedua, 18, pengertian yang gelap. Ya, pengertian yang gelap artinya hari ini saudara tidak mengenal Allah dengan pengertian kita sendiri. Kita pakai akal logika sendiri, sehingga kita hari-hari ini ya nggak bisa dirubah dengan firman. Kenapa? Karena pikiran kita sendiri. Selalu setiap orang kalau sudah kenal kebenaran, ya saya juga ada orang yang konseling tanya sama saya, Bu gimana?
kalau hari ini kita ini punya pemimpin ya yang suka bawain firman, tapi pemimpin ini menikah lagi di usia yang tua. Saya tanya, suaminya, istrinya sudah meninggal belum? Nah ini, saya cuman bilang gini, ini pengertiannya jelas. Kalau dia tahu kebenaran, dia tidak akan melakukan sesuatu yang salah. Walaupun katanya istrinya yang memulai dulu untuk selingkuh meninggalkan dia. Sekali lagi, kalau kita mengerti firman, hidup buat Kristus. Mau pasangan kita meninggalkan kita, mau mengkhianati kita, karena kita mau hidup buat Kristus. Pengertian kita bukan pengertian yang gelap, bahwa perceraian itu dibenci Tuhan, maka kita tidak akan lakukan sesuatu untuk menikah lagi. Bukankah firman Tuhan berkata, selama pasangan kita masih hidup, kalau kita menikah, maka kita berzina di hadapan Tuhan. Pengertiannya gelap gimana? Ya Tuhan kan maha ampun, habis menikah, ya ada banyak orang loh seperti ini. Bu, saya setelah menikah ini Bu, ya sudah, ini loh Tuhan yang terakhir sudah. Ini ampuni ya Tuhan, ampuni kalau saya menikah 2 kali. Tapi please saya janji Tuhan, dalam pernikahan yang kedua ini yang sudah saya pertahankan. Yang pertama ya Tuhan sudah gagal, tolong Tuhan ampuni. Ini yang kedua, saya akan terus mempertahankan sampai maut. Nah ini yang tidak bisa dikompromikan. Seringkali orang benar itu mencari pembenaran. Tapi buat Tuhan sebagai orang benar yang mengenal Kristus harus mencari kebenaran, bukan pembenaran menurut akal pikiran kita. Kalau Tuhan sudah berkata dari awal, aku benci perceraian, setialah dengan istri masa muda, bukan istri muda. Dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Hari ini tidak ada yang namanya tawar-menawar dengan alasan apapun, pembenaran apapun. Kita tidak akan pernah hari ini bisa mengalahkan kebenaran. Sekali kita hidup di akhir zaman, yuk jangan sampai kita pembenaran sehingga tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sekali kita hidup hari ini, hiduplah di atas kebenaran. Saudara bertahan di atas kebenaran, bukan pembenaran. Banyak orang benar yang hidup dengan pembenaran, ya. Nah, kita lihat berikutnya. Percayalah 3 hal, pikiran sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Sekali lagi, orang mengenal Allah tidak akan pernah jauh hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang jangan sampai hidup menjauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi 3 hal. Orang kalau cirinya mengenal Allah, yang pertama, maka mereka akan membuang pikiran sia-sia. Yang kedua, buang pengertian yang gelap, ya. Dan yang ketiga, yaitu jangan pernah hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Persekutuan hidup kita dengan Allah itu harus dekat. Jangan hidup persekutuannya dengan Allah itu jauh. Jadi sekali lagi, kalau orang mengenal Allah, orang itu pasti kepingin terus dekat sama Tuhan. Nggak mungkin nggak. Saudara, kalau saudara kenal siapa pacar saudara, ya calon suami, calon istrinya, dan orang yang saudara kenal, orang ini adalah orang yang sangat berjasa, orang yang sangat mencintai kita, maka kita hari ini pasti punya persekutuan yang dekat. Tangkap ya, tidak mungkin saudara jauh dari Tuhan. Itu artinya hari ini 3 hal yang saya akan bahas cepat ya. Jadi 3 hal. Yang pertama, buang pikiran sia-sia. Jelas. Kenapa? Karena pikiran sia-sia itu bukan pikirannya Kristus. Kalau pikiran Kristus di Filipi, seringkali saya berkhotbah tentang ini. Pikirkan yang baik, yang manis, yang mulia. Sudah, paksa. Saudara, hari ini kalau kita mengenal siapa Allah, Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan.
Allah itu sedang berperang, kita cukup diam saja. Allah itu bertindak memperjuangkan perkara kita menjadi kemenangan, maka pikiran kita tidak akan pernah pikiran sia-sia. Walaupun sampai hari ini kita babak belur seperti khotbah saya kemarin. Babak belurnya kenapa? Ya karena kita ini jatuh dalam berbagai pencobaan, disuruh bertahan. Sudah jatuh, lihat suami selingkuh, punya anak, ndak pulang ke rumah, ndak kasih uang, tapi disuruh bertahannya, ndak boleh cerai, bertahannya tetap dengan respon yang benar, matikan daging kita. Ini ndak gampang, saudara. Kalau bertahan bisa kawin lagi masih oke, bisa selingkuh masih oke, Bu Eli. Tapi kalau bertahan, Bu Eli, ndak ada uang, ndak dikasih uang, Bu Eli suruh saya bertahan, Bu Eli kok enak. Ini senyatanya yang membuat pikiran kita sia-sia. Sekali lagi, kalau kita merasa bahwa bayar pikul, harga pikul salib sangkal diri sesuatu yang sia-sia, itu berarti pikiran kita pasti sia-sia. Pasti orang kalau mikir pikul salib sangkal diri bukan mikirnya mulia, tapi mikirnya ndak enak. Enakan pikul dosa, enakan pikul sangkal nyaman, sangkal diri ndak enak, enakan menyamankan diri. Itu jauh lebih baik, Bu Eli. Mengenakkan diri lebih baik daripada harus sangkal diri. Kan kita berhak bahagia. Nah, sekali lagi makanya hidup kalau mengenal Tuhan hari ini, kita ndak akan punya pikiran yang sia-sia. Kita ndak akan mikir yang buruk. Kita pasti mikir yang baik. Ya sudah, Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala hal, pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun hari ini aku lihat suamiku tambah parah, istriku tambah parah, anak-anakku tambah parah. Ya, kita semua hari-hari ini miris loh, saudara. Kalau saya dengar konseling demi konseling, ya, saya lihat hari-hari ini Raja Tega itu lagi bermunculan, saudara. Saya lihat banyak ibu-ibu, bahkan ada bapak-bapak juga yang hari ini ngalami stresnya sudah tingkat tinggi. Makanya kenapa orang stres itu main di pikiran. Iblis itu pertama kali kalau menyerang kita pasti main di pikiran. Nah, banyak anak Tuhan tidak mengenal Allah, sehingga ketika pikirannya ditembak pikiran yang buruk, saudara, tanpa mengenal siapa Tuhan, saudara akan tangkap, iya ya, malang ya nasibku ya. Senyatanya kan Tuhan tidak pernah ngomong kita ini kasihan deh lu. Yang ngomong kasihan deh lu, malangnya nasib lu, ya hidupmu menderita, itu orang dunia. Orang yang tidak mengenal Allah. Tapi beberapa orang yang tiap kali saya ketemu dengan orang yang kenal Allah. Kalau orang tidak kenal Allah pasti menghakimi hidup saya. Ya, orang pasti bilang gini, itu sekalipun dia pelayanan loh. Dia pasti bilang gini, Bu Eli itu sok sibuk ya, sok-sokan, banyak ngurusi rumah tangganya orang, rumah tangganya sendiri aja hari ini ya belum lihat pemulihan. Nah ini orang yang tidak mengenal Allah, tapi dia sudah sok melayani. Ya jujur, tidak ada orang yang mau hidup dalam penderitaan. Tapi satu hal, kalau memang hari ini Tuhan itu masih memproses hidup saya karena dia lagi mempertajam semuanya. Ya, yang saya bersyukur saya sudah kasih tahu beberapa kali khotbah. Saya itu bersyukur minggu lalu Tuhan tuh waktu saya perenungan tentang Paulus, tiba-tiba Tuhan bicara buat hidup saya. Eli, kamu juga sama loh seperti Rasul Paulus. Kamu lihat hari ini lewat penderitaan duri dalam daging, cawan pahit yang belum berlalu. Dan kamu lihat dengan kehidupanmu yang hari ini yang namanya cawan pahit, duri dalam daging ya, yang namanya proses kehidupan yang belum berlalu. Lihat ya, apa yang Tuhan kasih buat hidup saya, 3P. Tuhan bilang kamu hari ini jadi penulis itu karena kamu berani bayar harga ketaatan. Lewat proses tidak mudah, jadi penginjil, jadi penjala jiwa. Bukankah ini jauh lebih mulia dari sekedar masalahmu pulih? Saya pikir-pikir, iya benar juga. Paulus itu bukan hanya kejar duri dalam dagingnya aja yang bisa diambil. Tuhan segera ambil duri dalam daging. Tuhan aku mau keluar dari dapur api. Kenyataannya volumenya tambah 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Mungkin kita hari-hari ini ngalami 7 kali lipat lebih panas dari biasa. Dari tahun-tahun lalu
kali ini 7 kali lipat, tidak apa-apa. 7 kali lipat, 7 kali putarannya lebih capek untuk merobohkan tembok Yeriko yang ada di depan kita. Itu bukan kekuatan kita. Jujur, kalau orang tidak mengenal Allah dengan baik, penghakiman itu pasti ada buat saya. Ya siapa yang tidak mau dipulihkan cepat? Siapa yang tidak mau Paulus juga 3 kali berseru-seru duri dalam daging? Tapi justru Tuhan berkata, justru di saat kelemahanmu lah aku lagi menyempurnakan kuasaku. Ternyata benar. Kalau saya bisa lihat saya jadi penulis, penginjil, penjala jiwa. Siapa saya? Itu kenapa? Karena waktu di saat titik ambang batas kekuatan saya, Tuhan top up kuasanya. Siapa yang bisa? Jujur, bonus yang paling luar biasa di tahun 2025. Karena tiap hari ada ST, hampir tiap hari. Itu tidak main-main loh saudara. Saya waktu terima tendernya Tuhan bilang gini, Eli, mulai tahun 2025 Januari kamu harus ST saat teduh itu tiap malam ya, sampai saya kasih ST karena saat teduh ST kan ya. Nah waktu itu saya bilang, Tuhan tidak sanggup Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, aku lagi kasih kamu kepercayaan, kamu harus yakin dengan apa yang aku berikan dalam hidupmu. Kamu tidak sanggup, tapi aku yang menyanggupkan. Saya mengalir. Jujur saudara, tanpa saya sadari ini sudah bulan berapa? Ini sudah bulan ke-9 September. Kira-kira kalau bukan hikmat yang Tuhan kasih, nggak mungkin loh. Nggak gampang saudara, bener. Kalau enggak saya bisa stres tiap hari, belum ngatur renungan, belum ngatur konseling, belum ngatur khotbah, belum lagi mempersiapkan ST. Coba kira-kira hikmat itu datangnya dari mana? Saya juga enggak pernah tahu. Tapi saya cuma bisa acungin jempol, Tuhan Yesus itu sumber hikmat yang dahsyat saudara. Tiap kali mau ST saya cuma persiapan aja, saya bilang Tuhan besok mau khotbah, Tuhan tuh bisa kasih sesuatu. Kayak ini, hari ini saya ST. Tuhan kasih tadi di waktu saya perjalanan pulang ke Surabaya naik pesawat, Tuhan kasih semuanya, saya catat. Hari ini yuk jangan pernah. Dan jujurnya kalau orang mengenal Allah ketemu saya, dia pasti bilang gini, Bu kamu kuat ya, ndak banyak orang dipercaya proyek kayak kamu. Aku lihat perjuangan hidupmu, cinta Tuhan tuh luar biasa. Kalau kamu ndak cinta Tuhan, ndak mungkin, ndak gampang hidup kayak kamu. Kamu bisa sepenuh waktu, sepenuh tenaga, sepenuh pikiran buat Kristus. Sementara kalau dilihat masalahmu juga, kira-kira orang logika, kalau hidup ndak kenal Tuhan, kira-kira jadi posisi saya marah enggak? Marah saudara. Orang dipulihkan banyak, saya ditarik mundur kayak anak panah di tangan Tuhan, tarik mundur. Tapi saya percaya Tuhan sudah lepaskan banyak hal yang buat saya hari ini bisa jadi kekuatan. Itu kenapa? Karena pikiran saya sudah tidak mau sia-sia saudara. Saya bisa kuat hari ini, saya sudah buang pikiran sia-sia. Saya cuma bilang ini, Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Itu pikiran yang baik, pikiran yang manis. Di balik pahitnya hidup saya, pasti ada pemanisnya Tuhan. Tidak mungkin hidup ikut Kristus, ada lagunya kan, pikul salib terlalu manise. Nah itu, pikirkan saudara. Jangan pikir-pikir salib pahite hidup, kenyataan pahit. Itu senyatanya dibalik kenyataan pahit. Pikirkan, kalau Allah turut bekerja, pasti mendatangkan yang baik, pasti mendatangkan yang manis, dan dibalik pikiran, dibalik hal penderitaan, Roma 8 ayat 18, pasti ada kemuliaan. Makanya 3 hal aja hari ini paksakan. Pikirkan yang baik, pikirkan yang manis, pikirkan yang mulia. Sudah, itu aja. Saudara tidak perlu mikir apa-apa. Orang kalau kenal siapa Tuhan, kita cuma bilang gini, Tuhan, aku gak mau pikir dibalik buruknya kenyataan hidupku. Tidak mau aku mikir hancur. Karena kau tidak pernah merancangkan kecelakaan. Pasti Tuhan kasih sesuatu yang baik. Pasti Tuhan kasih sesuatu yang manis buat saya. Pasti Tuhan kasih sesuatu yang jauh lebih mulia dari rasa sakit saya. Waktu pikiran kita seperti ini, percayalah, tiap malam Tuhan tuh melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Daripada nyampah,
iblis yang lakukan. Kalau kita pikirkan yang baik terjadi enggak? Yang manis terjadi enggak? Yang mulia terjadi enggak? Jelas. Kenapa? Karena Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Lebih banyak dari yang baik, lebih banyak dari yang manis, lebih banyak dari yang mulia. Jadi penderitaan kita itu tidak ada apa-apanya, saudara. Makanya kalau kita semakin mengenal Allah, saudara akan buang pikiran yang sia-sia. Ganti pikiran yang baik, yang manis, yang mulia. Keuangan bangkrut gimana Bu Eli? Pasti ada kebaikan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang manis yang Tuhan sudah sediakan. Pasti ada yang sesuatu yang jauh lebih mulia yang Tuhan sudah sediakan. Seperti cerita hidup saya. Tidak pernah mikir dengan keadaan hidup yang sulit-sulit. Siapa sih yang tahu bahwa hidup saya hari ini bisa jadi seorang hamba Tuhan? Tidak ada yang mikir. Siapa sih yang bisa kasih ST tiap malam buat saudara dengan tema yang berbeda-beda? Saudara pikir ini kehebatan saya? Enggak, saudara. Kalau saya tidak disertai Roh Kudus, enggak ada pikiran yang positif, saya terlalu percaya. Tidak mungkin saya ada hari ini. Tapi karena saya buang pikiran sia-sia, saya tahu bahwa hidup menghamba dengan Kristus itu terlalu manis. Pikul salib tetap terlalu manis. Jadi sekali lagi buang pikiran sia-sia. Ciri orang yang mengenal Kristus yang pertama, buang pikiran sia-sia. Yang kedua, buang pengertian yang gelap. Yuk lihat Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Buang pikiran pengertian yang gelap. Saudara, kita mau belajar mengenal Tuhan itu dengan pengertian yang bukan yang gelap, sehingga saudara hari ini kompromi dengan dosa. Saudara mencari pembenaran bukan kebenaran. Kalau saudara pengertian saudara gelap, maka hidup saudara hanya isinya pembenaran. Saya pernah dengar curhat dari seorang istri hamba Tuhan yang pelayanan juga. Dia bilang gini, Bu, saya sedih, suami saya dulu yang pelayanan dalam rumah tangga, kami berdua ini jadi role model katanya, ya, kayak jadi idola, dimana kami berdua ini jadi idola dalam pernikahan anak-anak yang muda yang mau menikah, karena melihat pernikahan kami itu begitu sehatnya. Kami berdua di hadapan orang selalu bergandengan tangan. Kami berdua kalau ngomong sopan, Bu Eli. Suami saya kalau panggil saya di depan orang-orang semua selalu panggil yang. Tidak pernah dia berkata kasar. Makanya kami berdua ini jadi panutan buat anak-anak muda untuk menikah, melihat pasangan kami. Dan kami kalau berdua berjalan selalu bergandengan tangan. Kami berdua itu selalu mesra, Bu Eli, selalu so sweet. Bahkan kalau suami saya minta tolong saya, ndak pernah ngomong kasar, Bu Eli. Dia selalu ngomong, non tolong ya, atau panggil yang, tolong ya, aku ambilin minum, yang tolong ya. So sweet banget. Tapi siapa yang nyangka, Bu, manusia yang so sweet bisa pakai topeng loh, Bu Eli. Saya tanya kenapa, Bu Eli, dibalik so sweetnya dia sudah 4 tahun berselingkuh dan baru ketahuan kemarin, Bu Eli. Dan saya tahu chatnya, dari saya buka semua chat-chatnya, ternyata awal dia sudah selingkuh 4 tahun yang lalu. Berarti saya hari itu kepingin bunuh diri. Saya kecewanya luar biasa. Saya merasa sebagai seorang istri yang paling bodoh sampai bisa ketipu di balik rasa so sweetnya panggil saya yang, panggil saya non, dan dia selalu gandeng tangan saya. Dia nggak pernah marah, bahkan dia itu orang yang kenal firman, konselor, Bu Eli, pranika dan sebagainya. Bu Eli tahu betapa kecewa, hancurnya hati saya sampai kepingin bunuh diri. Tapi saya bersyukur saya ketemu khotbahnya Ibu Eli. Dan di situ saya mulai belajar move on, Bu Eli. Saya mulai belajar untuk menenangkan diri saya dengan tetap waras seperti kata Bu Eli. Saya cuma bilang sama ibu ini, Bu, ayo Bu, ibu gak usah lihat apapun. Memang secara akal, ya. Dan ketika suaminya ditegur, suaminya berkatanya sangat menyakitkan, Bu. Orang kenal firman ini tambah ngomongnya, Bu. Suatu kali saya marah dan dia berkata gini,
firman Tuhan itu kalau tidak cocok, ya harusnya firman Tuhan yang buat firman ini salah. Ya kalau aku itu serasa hari ini sudah tidak cocok sama kamu. Semestinya ya aku nggak mau hidup. Gimana kalau aku mau meninggalkan dirimu, nanti penghakiman banyak orang. Ya terpaksa hari ini aku cocok-cocokkan, tapi ya setengahnya. Kalau kamu sampai ketahuan bahwa aku hari ini sudah selingkuh 4 tahun, ya karena aku memang tidak cocok. Lagi mana tidak cocok, masa dicocok-cocokkan melanjutkan pernikahan. Lihat ya, orang kenal firman, ini pengertian yang gelap, pembenaran. Makanya hari ini yuk, siapapun kita malam ini, jangan cari pembenaran. Hiduplah di atas kebenaran. Jangan sampai dengan pengertian. Nah, kita baca di Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Hari ini yuk bangun dari tidur. Siapa yang rohaninya lagi tidur, lagi gelap, yang dimana saudara harus belajar mengenal Kristus. Gak bisa kita hari ini berpikir kawin cerai itu biasa. Kita hari ini menviralkan kebenaran. Jangan sampai hari ini pembenaran. Ya memang hidup sudah di era modern. Mau gimana lagi? Kalau dulu mungkin ya sudah mau kawin sehidup semati. Itu zaman-zaman kongco-kongco saya dulu bisa Bu Eli. Tapi kalau zaman now Bu Eli tidak mungkin. Bahkan miris ya, orang menikah baru menikah 2 bulan cerai, menikah 6 bulan cerai. Saudara jujur, kalau kita hari-hari ini tidak menviralkan kebenaran, saya bersyukur Tuhan kasih kepercayaan sama saya untuk tetap teguh pegang pernikahan. Kalau enggak gimana rumah tangga orang benar cerai semua, gimana? Berarti nyimpang dari kebenaran. Orang semua berzina. Saya bersyukur lewat penderitaan, walaupun ada banyak penghakiman, tapi saya sudah berdiri bukan pembenaran lagi, tapi saya yang mempertahankan kebenaran pernikahan hanya sampai maut memisahkan. Itu perjalanan iman saya. Walaupun kalau saudara tahu bagaimana kehidupan perjalanan iman saya, senyatanya serasa orang bilang gini, kamu lebih baik cerai itu lebih baik, kamu berhak bahagia. Enggak. Kenapa saya bertahan? Karena saya tidak mau cari pembenaran untuk berhak bahagia, tapi saya mau hidup mempertahankan kebenaran sampai pada akhirnya. Saya mau bangun, lihat berikutnya 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal, banyak orang benar tapi bebal. Ini pengertiannya gelap, makanya bebal. Ditegur firman, ndak berubah-berubah. Dinasehati firman, ndak berubah-berubah. Ditegur hamba Tuhan, ndak berubah-berubah. Kenapa? Karena kita hari ini mau hidup semau-mau gue. Ini orang bebal. Berikutnya, tetapi harus seperti orang arif, bijaksana. Saudara ndak bisa jadi orang benar sejak lahir. Tapi kalau kita ini ndak pernah berubah sampai hari ini, kita ini jadi orang bebal di mata Tuhan. Pengertian kita gelap. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita pasti jadi orang arif. 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Orang yang mengenal Tuhan ndak akan pernah hari ini hidup satu hari enak-enak. Saya itu bukan kurang kerjaan, bukan kengangguran saudara. Orang bilang gini, Bu kamu ndak capek. Saya tahu hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saya kenapa orang berkata, Bu kamu kok ndak capek kerja buat Tuhan? Ndak. Kenapa? Karena saya merasa saya terlalu banyak berhutang sama Tuhan. Saya merasa 38 tahun saya baru mulai menjadi orang benar yang mulai hidup tidak dalam kebebalan. Saya mulai merubah jadi orang bebal, jadi orang arif dengan mengubah karakter saya yang buruk bertahun-tahun, di mana karakter saya jadi karakter yang parah. Saya jadi dari orang Kristen sejak lahir, tapi karakter saya parah saudara. Saya jadi orang bebal di mata Tuhan. Makanya hari ini saya berkata, Tuhan 40 tahun sudah banyak waktu yang saya habiskan sia-sia untuk mencari kehendak
saya sendiri. Tapi setelah sisa waktu ini, saya juga nggak mau kasih ampas. Saya tahu waktu hidup saya semakin hari semakin menuju kematian loh. Bukannya panjang umur, visa hidup saya juga semakin habis. Saudara, kira-kira dari 1 tahun, kita ini sudah tidak kerasa kan, sudah ya, September, sebentar lagi September habis, Oktober saudara, Oktober, November, Desember habis tahun 2025. Kira-kira kalau saudara renungkan dari lahir sampai sekarang, nggak usah ngomong dari lahir lah, dari sejak usia 30 tahun aja, sudah berapa banyak waktu yang kita sia-siakan. Bahkan sampai hari ini, kita tetap bukan jadi orang yang benar, yang arif, tapi benar yang bebal. Hari ini saya berkata sama Tuhan, Tuhan, cukup waktu 40 tahun di belakang. Ini untuk waktu yang sia-sia dengan kebebalan saya, dan saya tidak mempergunakan waktu yang ada. Saya lebih banyak hidup ikuti gaya hidup dunia yang jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang pengertiannya gelap, tidak mengenal Allah dengan benar. Yaitu apa? Yang pertama, hari ini yuk kalau kita kenal Allah dengan benar, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan lihat suamimu, jangan lihat iparmu, jangan lihat istrimu yang tidak berubah-berubah, tapi perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan bebal, itu yang pertama. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada di masa-masa yang jahat dan semakin singkat. Jangan sampai masa-masa yang jahat kita jadi jahat. Ya, berapa banyak orang yang karena diperlakukan jahat lama-lama jadi jahat juga. Ya, makanya kita hari ini yuk, yang kedua, jangan hidup, jangan gelap. Yang pertama, jangan bebal, jangan gelap, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat sehingga kita tetap jadi anak terang. Jangan gelap. Yang ketiga, usahakan mengerti kehendak Tuhan, jangan bodoh. Orang yang tidak ngerti kehendak Tuhan ini orang yang bodoh, saudara. Hari ini yuk belajarlah jadi orang yang mengenal Allah, bukan hanya kenal Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, Penolong, Maha Hebat, Maha Dahsyat, tapi kenallah juga apa yang jadi kehendaknya. Ini pengertian. Jangan sampai kita berkata kenal Tuhan, tapi kita tidak ngerti kehendak Tuhan. Kita hari ini jangan jadi orang bebal, jangan gelap, jangan bodoh. Tidak mungkin orang kalau kenal Tuhannya siapa, saudara harus tahu juga apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Hari ini kalau kehendak Tuhan hari ini supaya kita jadi saksi Kristus, kita tetap jadi istri yang setia, kita kehendak Tuhan hari ini tetap taat sampai akhir, itu kehendak Tuhan, maka kita harus melakukannya. Tangkap ya. Jadi sekali lagi pengertian yang gelap, jangan jadi orang bebal, jangan gelap, jangan bodoh, karena tidak ngerti kehendak Tuhan. Saudara hidup di hari-hari yang waktu yang semakin jahat di masa-masa ini, dan saudara harus memperhatikan bagaimana seksama kita hidup. Pergunakan waktu yang ada. Kalau orang kenal Tuhan, kita akan 1 hari 1 jam tidak akan habiskan perkara sia-sia yang tidak berbuahkan apa-apa. Makanya saya ajari ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lihat suamimu ngomong sesuatu yang menyakitkan, misalnya perbuatan atau perkataannya menyakitkan, dan ibu-ibu atau bapak-bapak istrimu menyakitkan, tangkep. Saudara mulai terpancing emosi, saudara mulai tawar hati, sakit hati, marah. Berarti kita hari ini menghabiskan waktu yang sia-sia. Buat apa marah, tidak mengerjakan kebenaran, bukan perkara yang Tuhan mau, bukan kehendak Tuhan. Tapi kita terus marah, kita terus sakit hati. Ini tidak berbuahkan apa-apa. Jangan sampai orang lain berbuat dosa, saudara juga di mata Tuhan, saudara juga jadi orang yang gelap, orang yang bebal, orang yang bodoh. Sama aja saudara.
Kita semua jangan sampai gara-gara orang lain berdosa, orang lain jatuh dalam dosa, kita juga menjatuhkan diri juga dalam dosa. Karena kita apa? Kita bebal, kita tidak mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Sekali lagi yuk, mulai perhatikan, jangan lihat suamimu terus, kok tidak berubah pelakor, tidak berubah, tambah gemuk, tambah segar Bu Eli, tambah kipas-kipas dolar. Tidak usah marah. Buat apa perbuatan yang hanya untuk urusan dolar, hanya mati gak dibawa. Ya, saudara, lebih jauh lebih baik hari ini perhatikan dengan seksama. Seksama berarti harus dengan serius. Saudara, waktu sudah semakin singkat. Jangan terus memperhatikan pelakor yang serius, suamimu serius. Sementara yang kita perlu perhatikan adalah perhatikan hidup kita serius. Jangan tidak serius. Kenapa? Karena kita tidak mau jadi orang bebal. Ya, jangan lihat bandingkan hidupmu kok enak. Enggak. Hari ini perhatikan, Tuhan, aku disakiti. Aku tetap memperhatikan kesabaranku. Aku jangan sampai kepancing emosi, Tuhan. Aku di hari ini difitnah teman baikku. Aku mau perhatikan hatiku, jangan sampai nyimpan sampah. Tuhan, aku difitnah dengan mertuaku di hadapan suamiku. Jangan sampai Tuhan, fitnahan ini membuat saya marah, panas geram, sehingga saya sakit hati, saya nggak bisa berdoa, saya kehilangan sukacitamu. Ini terlalu konyol, saudara. Orang lain yang salah, orang lain yang berdosa, kita juga totalan sama Tuhan. Biarin dia dosa, mau nyakiti, mau menfitnah, mau ember, mau menipu hidupmu, itu urusan dia sama Tuhan. Biar totalan nanti. Kita tidak punya kapasitas untuk totalan sama kita, tapi totalannya sama Tuhan. Biarin, setiap perbuatan akan kembali menimpa kepalanya sendiri. Ya, itu yang terjadi. Yang terakhir, jadi sekali lagi yuk perhatikan, pergunakan waktu dan usahakan. Jadi 3 kata ini pengertian yang gelap, saudara buang. Kalau saudara masih memperhatikan perbuatan suamimu, saudara tidak kenal Allah. Kalau saudara hari ini enak-enakan di masa yang sukar, tidak mempergunakan waktu. Ketika saya tahu bahwa tujuan hidup saya adalah Kristus, saya tidak kenal capek, saudara. Setiap pelayanan hampir tidak pernah saya tolak selama saya masih ada spare waktu, tidak terlalu padat, saya pasti terima pelayanan penawaran. Kenapa? Karena saya tahu satu jiwa itu sangat berharga buat Tuhan. Dan saya percaya, satu kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya melayani Tuhan seperti ini, Tuhan berkata, jangan takut Eli, waktu kamu melayani aku, kamu takut apa? Suami, hidupmu, keuanganmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, keturunanmu, aku yang melayani. Barter. Kamu melayani jiwa-jiwa, aku melayani seluruh hidupmu. Tidak usah khawatir, kalau aku yang melayani seluruh keluarga dan seluruh kehidupanmu, maka semuanya akan beres kabeh. Jujur, kalau saudara lihat, saya itu sudah kepala 5, tahun ini 54. Secara fisik nggak mungkin punya kekuatan fisik. Mungkin kalau suruh lomba dengan fisik, kekuatan sehat dengan anak 20 tahun, saya nggak kalah, saudara. Jujur, anak saya aja bilang gini, mama ini terbuat dari apa? Katanya anak saya aja loh flu, kata. Lah kok mama ini ya ndak flu ya ndak batuk, kok bisa gitu. Jujur, saya percaya ini bukan sesuatu yang menurut kacamata saya, secara akal saya juga nggak punya. Lahiriah saya pasti merosot, namanya sudah 54, saudara. Ya, saya percaya. Kenapa? Karena ketika saya melayani Tuhan nggak kenal capek. Tuhan perlengkapi kesehatan saya juga, nggak kenal yang namanya sakit. Saya nggak kenal capek. Tuhan melayani tubuh saya nggak kenal sakit. Itu hebatnya Tuhan. Makanya hari ini yuk, saudara pikir melayani Tuhan jadi hamba Tuhan? Enggak. Waktu saudara bisa sabar di saat saudara disakiti, itu melayani Tuhan dengan respon kita. Itu paling luar biasa, saudara. Waktu saudara difitnah, saudara tetap bisa senyum, doakan musuhmu, doain pelakor. Tuhan, aku mendoakan wanita tobat supaya Tuhan beri jodoh pekerjaan yang baik. Nggak ngutuk, itu melayani Tuhan. Tapi kalau saudara ngutuk, saudara melayani iblis. Tangkap ya, saudara sakit hati itu melayani iblis loh. Makanya jangan jadi orang ada di gereja, ada dalam pelayanan, tapi hidupmu melayani iblis. Nah ini
Sering kali banyak kebocoran di sini. Makanya pengertian gelap itu isinya cuman pembenaran, bukan kebenaran. Kalau kita melayani dengan kebenaran, disakiti berapa kali pun dan saudara tetap mengampuni, saudara melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan sekedar khotbah, nyanyi, saudara bisa jadi WL, saudara jadi hamba Tuhan, saudara jadi singer, enggak saudara. Sama, mungkin kelihatan orang yang singer, jujur, saya sendiri ngomong buat diri saya sendiri. Jangan pikir orang yang bisa khotbah ya dengan orang biasa tapi hidupnya taat sama Tuhan. Saya bisa khotbah, dia taat di rumah. Itu melayani Tuhannya lebih hebat mana? Yang ada taat walaupun tidak jadi pendeta, tapi totalitas loh. Dia taat sama Tuhan, tidak separuh-separuh. Berapa banyak orang yang bisa melayani Tuhan di mimbar, kelihatan tampil hebat. Jujur, hanya Tuhan yang tahu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak pernah taat dan responnya selalu salah, omong kosong. Saudara jadi orang biasa-biasa aja. Ya, saudara percaya panggilan Tuhan itu semakin jelas buat orang-orang yang taat. Orang-orang yang taat itu akan dipercaya banyak jiwa, jelas. Karena Tuhan tuh mau kita melayani jiwa-jiwa, bukan dengan hidup kita yang suka melayani iblis. Tangkap ya, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa kalau kita jadi pelayannya iblis, omong kosong. Makanya buat hidup saya bilang Tuhan jangan sampai saya dikenal sebagai evangelis Eli Kurniawati yang bisa ST setiap malam, tapi dalam hidup saya, ketaatan saya, melayani Tuhan dalam hidup saya, respon saya salah semua. Saya nggak mau saudara, saya terus belajar. Makanya firman tidak pernah salah. Saya berkata, perhatikan dengan seksama Eli, bagaimana kamu hidup. Suamimu belum berubah, apa yang jadi pergumulanmu belum berubah, tapi engkau tidak perlu perhatikan orang lain. Perhatikan dengan seksama. Ini loh hidup kita. Kalau kita masih suka marah, yuk bertobat saudara. Bertobat, jangan lihat orang lain. Orang lain mau sakiti saudara, tidak berubah-berubah, itu urusannya sama Tuhan. Kita tidak berhak mengambil hak pembalasan Tuhan, penghukuman, penghakiman. Tidak ada, kita punya hak. Jujur, makanya saya bilang, ibu-ibu hati-hati. Jangan suka labrak pelakor, kita tidak punya hak. Sekalipun dia salah, sudahlah, pembalasan, penghukuman, penghakiman. Ya, kemarin yang kesaksian Pak siapa kemarin Pak Anting, Pak siapa saya lupa, yang sudah Quentin yang sudah diposting itu bagus saudara di YouTube ya. Itu nanti minggu depan, ternyata dia lupa bersaksi apa yang dialami pemulihan hati yang hancur. Saudara lihat ya, jeritan hati suami yang selingkuh, ternyata lihat hancur nggak hatinya, bahkan kepingin mati juga. Dan hari ini istrinya lupa kemarin. Iya saya lupa karena kesusu. Nanti minggu depan ya Bu Eli. Pelakornya kena kanker beberapa area saudara. Bayar harga masing-masing. Hari ini istri sama anak-anak. Kenapa? Karena ada seorang istri yang bayar harga setia. Suaminya walaupun sampai punya anak di luaran, suaminya ditarik sama istrinya, taruh bara api. Pelakor kena kanker saudara. Kankernya ada di berapa area. Saudara pikir orang berdosa itu tidak jatuh pada waktunya, tinggal tunggu waktunya. Sementara kita juga tunggu waktunya, tapi beda waktunya. Kita indah waktunya, pelakor jatuh pada waktunya. Kita ini cuma tunggu waktunya Tuhan aja. Makanya sementara kita tunggu waktunya Tuhan, kita perlu mawas diri. Kenali Allah, perhatikan dengan seksama, itu perintah Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, karena ini hari-hari ini masa-masa yang jahat. Saudara jangan sampai habiskan dengan perkara sia-sia, lihat orang jahat kok enak. Saudara iri, bandingkan hidup dengan tetangganya. Tetangga suka korupsi kaya, saya yang jujur hidup. Hidup ikut Kristus bukan kaya miskin saudara. Kita ini sudah diperkaya loh. Bayangin sampai nanti kekekalan Tuhan sudah sediakan tempat tinggal, rumah, itu sudah diperkaya. Keselamatan itu sudah, orang yang punya keselamatan itu orang yang super kaya saudara. Orang apa artinya kaya di dunia, memiliki seluruh dunia kalau hidupnya maut? Ya sama aja miskin. Buat apa cuman kaya di dunia, matinya ndak jelas lah. Buat kita sudah super kaya. Apa yang nggak super kaya? Kita punya rumah sampai kekekalan yang disediakan cuma-cuma. Kita kaya loh. Makanya jangan pernah
Dengar apa kata orang dunia, kasihan deh lu, malang nasib lu, hidup ikut setia jadi orang Kristen. Buktinya tetap rumahnya RSSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor susah. Nggak apa-apa, rumah sangat sederhana, selonjor susah, tapi sukacita. Tiap hari sukacita, tiap hari happy, ya, nggak punya hutang, hidup makan ya, makan enak semuanya. Itu kasih karunia, saudara. Jadi sekali lagi, yuk, yang terakhir, bagaimana persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yuk kita lihat, jangan pernah jauh, jangan pernah buang hari ini. Kalau kita hari ini jangan sampai menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Setelah itu kita selesai. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Kok lama ya? Saya maunya cepat-cepat setengah jam. Aduh, nggak bisa cepat. Ternyata sudah 1 jam. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. 2-3, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jujur, kalau kita tidak punya persekutuan yang dekat sama Tuhan, kita jauh. Orang kalau mengenal Tuhan, orang pasti akan dekat sama Tuhan. Semakin saudara tidak kenal siapa Tuhan, banyak orang kenal Tuhan itu cuma sebatas apa? Mesin ATM, center class, satpam. Nah ini yang buat, makanya saudara cuma butuh Tuhan kalau pas butuh. Kalau kepepet cari ATM, kepepet cari sinterklas yang sewaktu-waktu datang, oh bim salah bim, abrakadabra. Cari apa? Satpam. Tuhan, aku lagi dalam bahaya. Kalau sudah kepepet, saudara cuma tahu datang sama Tuhan, bersekutu kalau sudah kepepet. Jujur, hari-hari ini jangan pernah jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Kalau orang intim pasti hidupnya. Karena Tuhan itu mau ketika kita diperbaharui dalam hidup kita, mengenakan manusia yang baru, yang lama sedang berlalu. Yang diperbaharui itu roh dan pikiran. Tangkep ya, itu tadi. Kalau kita tidak baca firman, tidak dekat sama Tuhan, roh dan pikiran kita pasti pikirannya sia-sia, rohmu akan redup. Makanya kalau manusia ciptaan yang baru, yang kenal Tuhan, itu selalu hidupnya, cirinya diperbaharui dalam roh dan pikiran, mengenakan manusia baru, hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berarti ada kebenaran dan kekudusan yang palsu. Lah firman Tuhan berkata, kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau orang hidup hari ini pakai topeng rohani, berarti kebenaran dan kekudusan itu tidak sesungguhnya. Orang pintar khotbah, saya pintar khotbah, tapi kalau dalam hidup saya yang namanya manusianya tidak ciptaan yang baru, roh dan pikiran saya juga tidak pernah hidup, pikirannya sia-sia, maka saya sedang dalam hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang bukan sesungguhnya. Makanya hari ini saya sudah selesai ya, saudara, 3 hal ini aja yuk. Ciri orang yang kenal Allah, pikirannya tidak akan sia-sia. Buang pikiran sia-sia, buang pengertian yang gelap, pembenaran tidak ada. Yang ada kebenaran, sampai mati kebenaran dipertahankan. Walaupun zaman sudah berubah, firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Bu, ini kan era zaman now. Lah Alkitab itu kan jadul, tidak ada namanya jadul. Saudara, kalau saudara semakin mengenal Tuhan, firman Tuhan itu keren. Firman Tuhan itu pedang bermata 2 yang bisa mengubah setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu tidak pernah yang namanya jadul, ketinggalan zaman. Firman Tuhan itu up to date, saudara. Sampai hari ini firman ini tetap sesuatu yang perlu kita pertahankan, bukan pembenaran. Jangan karena merasa itu jadul, saudara hidup di zaman now, maka firman dianggap pembenaran. Pembenaran pikiran kita yang gelap ya. Kita membenarkan, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa, tidak ngampuni, tidak apa-apa Bu Eli, tidak apa-apa. Tidak bisa, saudara. Hari ini yuk kita semua mau dekat
intim ya. Jangan sampai menjauhi persekutuan itu tadi ya. Kita harus dekat. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya, tetap sukacita, tidur dengan nyenyak ya. Kalau yang sudah beli order Firman 365 hari ya, orang-orang itu seneng kayak unboxing, diambil gini ya. Doa dulu sebelum tidur, doa dulu, Tuhan mau bicara apa ya. Kalau ada koreksi akui, kalau itu penyemangat bersyukur, kalau itu janji Tuhan yakini bahwa inilah yang sedang on the way. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Tetap persekutuannya, jangan jauh dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa malam ini kami belajar bagaimana mengenal Tuhan. Kami tidak mau hidup kami tidak dikenal sama Tuhan, karena kami juga nggak kenal Tuhan dengan benar. Kami percaya malam ini kami mau tidur, istirahat dengan sukacita, karena Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat hidup kami. Kami tidak mau pikir sampah, kami mau pikir yang baik, yang manis, yang mulia, karena memang hidup kami ini diarahkan Tuhan, arah kehidupan kami pasti baik-baik, manis-manis saja, mulia-mulia saja. Tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami mau tidur, istirahat. Engkau memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Dan kalau Tuhan sebentar hamba-Mu dan semua orang akan berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan, biarlah kami terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Selamat istirahat, tidak usah nyampah semuanya ya, tidur aja. Tidur dapat berkatnya Tuhan, nyampah tidak dapat berkatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.